Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 akan melanjutkan presentasi di bab 3.2 tentang teorema limit, melanjut di subbab 3.2.7. Di sini ada teorema, misalkan X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real sedemikian sehingga XN kurang dari sama dengan YN kurang dari sama dengan ZN untuk setiap N elemen bilangan asli. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Maka Y sama dengan barisan YN konvergen dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Oke, di sini premisnya kita punya, di sini premisnya misalkan bahwa X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real sedemikian sehingga XN kurang dari sama dengan YN kurang dari sama dengan ZN untuk semua N elemen dari bilangan asli. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Selanjutnya kita akan buktikan kalau Y sama dengan barisan YN itu konvergen dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Nah, pembuktiannya kita misalkan W mendefinisikan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN dan epsilonnya lebih besar dari 0. Karena W sama dengan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN, maka berdasarkan definisi 313, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K berlaku mutlak XN min W kurang dari epsilon dan mutlak ZN min W kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 2.2.2 yang bagian C, kita peroleh bahwa min epsilon kurang dari XN min W kurang dari epsilon. Dan min epsilon kurang dari ZN min W kurang dari epsilon. Nah, setiap ruasnya kita tambahkan W sehingga diperoleh min epsilon plus W kurang dari XN kurang dari epsilon plus W dan min epsilon plus W kurang dari ZN kurang dari epsilon plus W. Nah, di premis tadi kan sudah diketahui kalau XN kurang dari atau sama dengan YN kurang dari atau sama dengan ZN untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Maka min epsilon plus W kurang dari XN kurang dari atau sama dengan YN kurang dari atau sama dengan ZN kurang dari epsilon plus W untuk setiap N elemen bilangan asli dan untuk setiap N lebih besar dari K. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kalau min epsilon plus W kurang dari YN kurang dari epsilon plus W. Nah, ini masing-masing ruas kita kurangkan dengan W sehingga diperoleh min epsilon kurang dari YN min W kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 2.2.2 yang bagian C lagi, kita peroleh kalau mutlak YN min W kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari K. Nah, maka berdasarkan definisi 313, terbukti kalau limit barisan YN sama dengan W. Maka Y sama dengan barisan YN itu konvergen dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Kemudian ada contoh 3.2.8. A. Barisan N divergen. Buktinya akan ditunjukkan barisan N divergen. Mengikuti teorema 3.2.2, andaikan ini menggunakan kontradiksi ya, andaikan barisan X sama dengan barisan N konvergen, maka terdapat bilangan real M lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga N sama dengan mutlak N kurang dari M untuk semua N elemen bilangan asli. Tetapi ini
kontradiksi dengan sifat Archimedes 2.4.3, bahwa jika M elemen R, maka terdapat N elemen bilangan asli, sehingga M-nya kecil dari N. Karena teorema 3.2.2 kontradiksi dengan sifat Archimedes, maka barisan X divergen. Selanjutnya, di 328 yang bagian B, barisan min 1 pangkat N itu divergen. Nah, kita akan tunjukkan kalau barisan min 1 pangkat N divergen. Nah, barisan ini terbatas. Kita ambil M sama dengan 1. Namun, kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.2. Oleh karena itu, kita andaikan X sama dengan barisan min 1 pangkat N itu konvergen dan A sama dengan limit X. Kita pilih epsilonnya sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat K elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak dari min 1 pangkat N min A itu kurang dari 1. Nah, kita bikin 2 kasus kalau pertama N-nya itu bilangan asli ganjil. Nah, jika N bilangan asli ganjil, untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K1, itu berlaku mutlak dari min 1 pangkat 1 min A kurang dari 1. Sehingga mutlak dari min 1 min A kurang dari 1. Nah, berdasarkan teorema 2.2.2 yang C, kita peroleh bahwa min 1 kurang dari min 1 min A kurang dari 1. Nah, sehingga kita peroleh 0 kurang dari min A kurang dari 2, dan atau bisa kita tuliskan juga A itu ada di antara min 2 dan 0. Nah, untuk N-nya bilangan asli genap, untuk setiap N lebih besar dari K2, itu berlaku mutlak dari min 1 pangkat 2 min A kurang dari 1. Sehingga kita peroleh mutlak dari 1 min A kurang dari 1. Nah, berdasarkan teorema 2.2.2 yang C, kita dapatkan kalau min 1 kurang dari 1 min A kurang dari 1. Sehingga min 2 kurang dari min A kurang dari 0. Atau kita dapat tuliskan kalau A itu ada di antara 0 dan 2. Nah, karena A tidak memenuhi kedua pertidaksamaan di atas, maka pengandaian bahwa X sama dengan barisan min 1 pangkat N itu konvergen, pengandaiannya salah. Maka seharusnya barisan X sama dengan barisan min 1 pangkat N itu divergen. Selanjutnya ada contoh bagian C, limit dari barisan 2N plus 1 per N sama dengan 2. Nah, kita akan tunjukkan bahwa limit dari barisan 2N plus 1 per N sama dengan 2. Kita misalkan X sama dengan barisan 2 dan Y sama dengan barisan 1 per N. Maka barisan 2N plus 1 per N sama dengan X tambah Y. Karena X dan Y konvergen, maka berdasarkan teorema 323 yang A, kita peroleh limit barisan 2N plus 1 per N sama dengan limit barisan X ditambah Y sama dengan limit barisan X tambah limit barisan Y, limit barisan 2 plus limit barisan 1 per N sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka terbukti bahwa limit barisan 2N plus 1 per N sama dengan 2. Selanjutnya, contoh 3.2.8 yang bagian D, limit dari barisan 2N plus 1 per N plus 5 itu sama dengan 2. Nah, di sini kita akan tunjukkan kalau limit dari barisan 2N plus 1 per
N plus 5 itu sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, seperti sebelumnya, berdasarkan contoh 3.2.8 yang bagian A, barisan 2N plus 1 dan N plus 5 itu juga merupakan barisan divergen. Oleh karena itu, bentuk tersebut belum memenuhi kriteria pada teorema 3.2.3 yang bagian B. Nah, namun jika kita tulis 2 dikali N ditambah 1 per N plus 5 itu sama dengan 2N plus 1 per N plus 5 ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 per N diperoleh bentuk 2 plus 1 per N per 1 plus 5 per N. Nah, berdasarkan teorema 3.2.3 yang bagian B, maka kita dapat misalkan X-nya itu sama dengan barisan 2 plus 1 per N, dan Z-nya itu barisan dari 1 plus 5 per N. Nah, akibatnya untuk limit X-nya itu sama dengan limit dari barisan 2 plus 1 per N, itu akan sama dengan limit dari barisan 2 dan limit dari barisan 1 per N. Karena kita tahu bahwa limit dari barisan 2 itu sama dengan 2, dan limit dari barisan 1 per N itu sama dengan 0, maka 2 plus 0 itu sama dengan 2. Dan untuk limit Z-nya itu sama dengan limit dari barisan 1 plus 5 per N, itu akan sama dengan limit dari barisan 1 ditambah limit dari barisan 5 per N, karena kita tahu bahwa limit dari barisan 1 itu sama dengan 1, dan limit dari barisan 5 per N itu sama dengan 0, maka 1 plus 0 itu sama dengan 1, di mana satunya itu tidak sama dengan 0. Karena Z-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita peroleh limit dari barisan 2 dikali N ditambah 1 per N plus 5 itu sama dengan limit X per limit Z. Tadi kita udah peroleh kalau limit X-nya itu sama dengan 2, limit Z-nya itu sama dengan 1, maka 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Maka terbukti bahwa limit dari barisan 2 dikali N ditambah 1 per N plus 5 itu sama dengan 2. Selanjutnya ada contoh E, kita akan tunjukkan bahwa limit barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Seperti sebelumnya, bahwa pada contoh 3.2.8 yang A, bahwa barisan N itu merupakan barisan yang divergen. Maka barisan 2N dan N kuadrat plus 1 merupakan barisan divergen. Nah, oleh karena itu, bentuk tersebut belum memenuhi kriteria pada teorema 3.2.3 yang B. Karena barisan 2N dan barisan N kuadrat plus 1 bukan merupakan barisan yang konvergen. Namun, jika kita tuliskan 2N per N kuadrat plus 1, kita kalikan dengan 1 per N kuadrat pada pembilang dan penyebutnya, kita peroleh bahwa 2N per N kuadrat plus 1 kita tulis jadi 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Berdasarkan teorema 3.2.3 yang B, kita misalkan barisan X sama dengan barisan 2 per N, dan barisan Z sama dengan barisan 1 plus 1 per N kuadrat. Akibatnya, limit barisan X sama dengan limit barisan 2 per N. Maaf, ini yang bawah nggak perlu ditulis. Jadinya limit barisan 2 per N sama dengan 0. Dan limit barisan Z, yaitu sama dengan limit barisan 1 plus 1 per N kuadrat, maka limit barisan 1 ditambah limit barisan 1 per N kuadrat. Kita ketahui bahwa limit barisan 1 sama dengan 1, dan limit barisan 1 per N kuadrat sama dengan 0. Maka 1 ditambah 0 sama dengan 1, di mana 1 tidak sama dengan 0. Karena Z-nya tidak sama dengan 0, maka kita peroleh limit barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan limit barisan X per limit barisan Z. Di mana tadi kita peroleh bahwa limit barisan X sama dengan 0 dan limit barisan Z sama dengan 1. Maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0.
Kemudian ada contoh yang ke F, limit barisan sin n per n sama dengan 0. Akan ditunjukkan limit barisan sin n per n sama dengan 0. Kita tidak bisa menggunakan teorema 3.2.3b secara langsung karena barisan sin n tidak konvergen dan n juga tidak konvergen. Tetapi perlu dicatat bahwa min 1 lebih kecil sama dengan sin n lebih kecil sama dengan 1. Maka min 1 per n lebih kecil sama dengan sin n per n. Lebih kecil sama dengan 1 per n untuk semua n elemen bilangan asli. Karenanya kita dapat gunakan teorema API 3.2.7 untuk menunjukkan bahwa limit barisan sin n per n sama dengan 0. Telah dibuktikan pada contoh 3.1.6 yang A bahwa limit barisan 1 per n sama dengan 0. Karenanya limit barisan minus 1 per n sama dengan limit minus 1 dikali 1 per n sama dengan limit minus 1 dikali limit 1 per n sama dengan limit minus 1 dikali 0 sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan teorema API 3.2.7, limit barisan xn sama dengan limit barisan yn sama dengan limit barisan zn. Limit barisan xn sama 0 sama dengan limit barisan yn itu sama dengan 0 juga. Limit barisan zn-nya juga sama dengan 0. Sehingga y sama dengan sin n per n konvergen. Dan limit barisan sin n per n sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh bagian G, misalkan X sama dengan barisan Xn, yaitu barisan bilangan real, konvergen ke X bilangan real. Misalkan P polinomial sebagai contoh, misalkan PT sama dengan AK pangkat T pangkat K plus AK min 1 T pangkat K min 1 plus sampai A1T plus A0, di mana K elemen bilangan asli dan AC elemen bilangan real. Untuk J sama dengan 0, 1, sampai K. Berdasarkan teori 3.2.3, barisan N konvergen. Nah, ini pertanyaan lagi. Terus kita akan buktikan barisan PSN konvergen. Untuk pembuktiannya, misalkan X barisan Xn barisan bilangan real konvergen ke X elemen bilangan real. Misalkan PT sama dengan AK T pangkat K plus AK min 1 T pangkat K min 1 plus sampai A1T plus A0 dengan K elemen bilangan asli dan AC elemen bilangan real untuk J sama dengan 0 sampai K. Maka berlaku untuk X dan Xn elemen bilangan real, berlaku PX sama dengan AKX pangkat K plus AK min 1 X pangkat K min 1 plus sampai A1X plus A0, dan untuk PXN sama dengan AK Xn pangkat K plus AK min 1 Xn pangkat K min 1 plus sampai A1Xn plus A0. Berdasarkan teori kita peroleh mutlak PXN dikurang PX sama dengan mutlak AK kali Xn pangkat K min X pangkat K plus AK min 1 kali Xn pangkat K min 1 min X pangkat K min 1 plus sampai ini yang di makalahnya sudah saya
Kalau barisan PXN isinya apa sih? Kalau PXN kan itu, kalau barisan PXN apa? Ini kan sebenarnya nggak usah seperti ini pembuktiannya, kalian tinggal pakai sifat operasi penjumlahan, operasi-operasi pada barisan. Ada yang penjumlahan, ada yang perkalian, ada yang pengurangan. Tinggal disesuaikan saja yang dibutuhkan yang mana. Coba ini ditulis ulang saja buktinya apa. Kalau PX itu apa, PXN apa, kalau barisannya apa. Itu kan PX, kalau barisan PXN apa? Di bawah itu kan cuma PXN, kalau barisan PXN apa? Coba ditulis, terserah mau di annotation atau di SWP-nya yang dibenerin. Barisan PXN jadinya apa? Tinggal yang atas aja kan di copy terus tinggal dikasih kurung. Oke, dan itu coba menurut dilanjutin masih sama dengan ke bawahnya. Itu barisan apa itu? Coba definisi penjumlahan dua buah barisan, apa sih kalau kita punya barisan X dan Y, barisan X tambah barisan Y jadinya apa? Kalau X itu sama dengan XN, Y sama dengan YN. Mungkin ini bisa layarnya di setengahnya Bartol kali yang ada definisi penjumlahan barisan, yang ada operasi barisan. Yang definisinya aja, definisinya apa kalau X tambah Y? Ke atas lagi itu, di atas teorema 323.
Itu yang paragraf terakhir bilang apa itu? Kalau X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. X tambah Y sama dengan? Setelah remark itu apa tuh? X tambah Y sama dengan apa? XN tambah YN. Asalnya X tambah Y itu apa sih sebelum jadi XN tambah YN dalam kurung, asal awalnya apa? X itu barisan XN dan Y itu barisan YN. Jadi XN dalam kurung XN tambah YN sebelumnya jadinya apa itu? Dalam kurung XN tambah dalam kurung YN kan? Iya. Nah, coba itu kamu gunakan definisi operasi barisan ke yang terakhir ke barisan PXN, jadinya barisan PXN itu bisa kamu urai jadi apa? Di copy aja semuanya kan nanti tinggal kurung-kurungnya yang nggak tinggal kamu tambahin. Nggak ada kurung besarnya nggak ada lagi, kan dia sudah diurai, jadi kan. Nah, terus yang AK kali XNK jadi barisan apa itu? Pakai definisi perkalian barisan. Perkalian dengan skalar. Kan AK-nya adalah skalar. Berarti kamu yang pakai CX. CSN pangkat. Ya C-nya kamu apa? Kan nggak ada C. Di kamu C-nya apa? Didefinisikan C, cuman di kamu C-nya apa? Skalarnya apa? Kalau di kamu kan di definisi C itu adalah skalar. Kalau di kamu skalarnya apa? Di AKXNK itu yang mana yang skalar? AK. Iya. Jadinya apa itu menurut definisi perkalian barisan? Dengan skalar. Masih di halaman yang itu, kamu nggak usah dipindah-pindah bartelnya. Kan yang skalar itu definisi adalah C kali X. Nah, di kamu disesuaikan C kamu apa, X besar kamu apa. X-nya itu yang XN pangkat. Iya, tapi kan AK-nya nggak usah dikurung lagi, kan dia Berarti ini diganti C aja, Bu. apa? Diganti C. Kenapa diganti C? Ya tetap AK. AK-nya kamu keluarin, X-nya tetap dalam kurung. Itu yang baris kedua tuh kamu copy paste semuanya, cuman A-nya kamu keluarin semua dari dalam kurung. Kalau mau dikurung juga bisa sih, dia dianggap sebagai barisan konstan. Dia udah dikurung aja, dianggap sebagai barisan konstan saja dia, atau pada pembuktiannya juga yang skalar itu juga pakai menganggap dia sebagai barisan konstan. Semua. Yang AA-nya kamu kurung sendiri.
AK sampai A1 itu kamu kurung masing-masing. Oke, dan itu konvergen kemana itu? Coba AK konvergen kemana? Kamu tulis karena AK konvergen kemana? Kan dia barisan konstan. Coba tulis. Karena AK konvergen kemana? A1 atau AI deh secara umum. AI konvergen kemana menurut barisan AI? Konvergen kemana? Konvergennya jangan merah. Atau karena AI, barisan AI adalah barisan konstan, gitu dulu deh. Karena barisan AI adalah barisan konstan. Gini, karena untuk setiap I sama dengan 1 sampai, berapa itu? Atau di atas J ya, untuk setiap J 0 sampai K, untuk setiap, itu untuknya ada setiapnya seharusnya ya. Koma, barisan J adalah barisan apa dia? Barisan konstan. Coba barisan konstan, jangan konvergennya belum dulu, barisan konstan. Di samping adalah barisan konstan. Maka apa? Maka AJ konvergen kemana? Oke, kemudian punyanya apa? Karena XN konvergen ke X, maka barisan XN pangkat K konvergen kemana? Barisan XN-nya menurut premis itu konvergen kemana? Ke X. Maka apa? XN pangkat K konvergen kemana? XN. Maka barisan XN pangkat K, itu tambahkan karena barisannya, tambahkan karena barisan XN konvergen. Maka barisan XNK, XNK-1 sampai XN masing-masing konvergen kemana? Di copy aja yang di atas, kan tinggal kamu delete mana yang perlu di delete. Baris terakhir yang kamu copy, yang ada kurung-kurungnya. Itu di copy aja semuanya dari XNK sampai X. Terus dikurung, terus di delete yang nggak perlu. AK+1, koma tambahnya ganti koma, dihapus. Sampai XN, pangkat 2 aja kan, karena SN-nya sudah diketahui. XN kuadrat. Tambahnya diganti koma itu. Semua tambah itu kamu ganti dengan koma. Masing-masing konvergen ke
ke XN, Kak. Enggak dong. Barisan XN pangkat K itu sama dengan barisan apa sih? Menurut definisi perkalian barisan? Atau di sebelum, karena barisan XN konvergen itu kamu enter dulu deh yang itu. Ditulis dulu karena barisan XN pangkat K sama dengan apa itu asalnya. Yang satu aja, yang XN pangkat K aja. Atau XN pangkat J deh, itu sama dengan apa? Itu asalnya dari mana sih? Itu sama dengan barisan apa? Barisan XN dikalikan sebanyak J kali nggak? Iya. Iya? Kalau barisan X dikali barisan X jadinya apa sih? Kalau kita punya barisan X sama dengan XN, barisan X dikali barisan X apa menurut definisi perkalian barisan? Itu di Bartel kamu lihat kan ada, kalau ada X dan Y kan jadinya apa itu? Kalau ada barisan X dan Y, X kali Y jadinya apa itu? XN. XN dikali? Y. Nah, kalau Y-nya diganti X jadinya apa? Jadi X kuadrat. Jadinya apa? XN kuadrat. Jadi kalau barisan XN pangkat Y itu jadinya apa? Berarti dia berasal dari barisan apa? XN ditambah XN pangkat Y. Gimana suaranya nggak jelas? Coba deh kalau seandainya, gini deh, kalau barisan XN pangkat 2 apa sih sebelum ke J dulu kalau kamu nggak ngeliat polanya? Coba XN pangkat 2 dulu itu ditaruh di display biar kelihatan. XN pangkat J itu kamu blok terus kontrol D. Yang mana ini? Yang XN pangkat J kamu blok terus kontrol D. Coba J-nya diganti 2 dulu. Yang XN pangkat J, J-nya kamu ganti dengan 2, jadi kuadrat. Ini. Itu sama dengan barisan apa? Barisan XN dikali barisan XN. Coba ditulis. Yang XN aja yang kamu copy, ntar kamu kebanyakan ngapus, kan tinggal ngopi XN aja itu. Terus sama dengan? Sampingnya sama dengan? Masih di sampingnya sama dengan? Ini. Sama dengan barisan apa itu? X kali X. Kok X kali X? XN kali XN. Barisan XN dikali barisan XN. Kemudian lanjutin yang X pangkat 3 dan sampai dengan X pangkat K-1. Sampai X pangkat K. Terus ke bawahnya sampai X pangkat K. Ada titik-titiknya.
Di antara yang XN yang kedua, kamu yang naruh titik-titiknya di tengahnya aja, di ujungnya kan harus ada XN lagi. XN kali XN, titik-titik kali XN, gitu naruhnya. Terus tarik kasih keterangannya sebanyak K kali, dalam kurung di ujungnya sebanyak K kali. Nah, baru gunakan. Maka menurut teorema apa itu yang setelah ini? Setelah yang di Bartel ini apa ini? Teorema yang muncul setelah itu, nomor berapa itu? 323. Ya, maka menurut teorema 323 apa? XN kuadrat konvergen ke maka menurut teorema 323 bagian A ya. Barisan yang di bawahnya itu kamu tarik itu yang karena barisan XN itu ditarik. Yang di bawahnya kan di bawah kalimat karena mau teorema 323 kan ada karena itu kamu tarik ke baris ke atasnya. Karenanya juga ditarik. Kamu tinggal backspace saja di sampingnya karena. Atau ini deh karena barisan XN konvergen ke X, maka menurut teorema 323 deh enaknya kayak gitu aja. Karena barisan XN konvergen ke X elemen R, maka menurut teorema 323 maka makanya dihapus. Maka setelah koma huruf M-nya kecil. Barisan itu jadinya masing-masing konvergen kemana dia? Ke XN pangkat ke XN pangkat ke 1. Ya, barisannya itu si XN kuadrat konvergen kemana menurut teorema 323 kan XN kuadrat itu adalah barisan XN kali barisan XN. Menurut 323 barisan X kali Y konvergennya kemana? Ke X pangkat ke. Ya, ditulis masing-masing konvergen ke. Kamu copy aja itu semua terus delete mana yang perlu di delete. Perlu dengan demikian diperoleh PXN konvergen ke. Dengan demikian barisan PXN konvergen ke. Ke apa dia? Ke PX, kan? PX-nya apa itu sama dengan? Oke. Coba diulang jelasin yang di bawah itu udah nggak perlu. Nah, ini tadi kita misalkan X sama dengan barisan XN, yaitu barisan bilangan real, X lainnya bilangan real. Misalkan P polinomial
Sebagai contoh, misalkan PT sama dengan AK T pangkat K ditambah AK min 1 T pangkat K min 1 ditambah sampai A1 T ditambah A0, di mana K elemen bilangan dan AJ elemen bilangan. Untuk J sama dengan 0, 1 sampai K. Kita akan membuktikan barisan PSN untuk pembuktiannya, misalkan X barisan PSN, yaitu barisan bilangan itu konvergen bilangan jauh. Misalkan ditambah akan Abi, suaranya putus-putus, Abi. Coba mic-nya diganti, atau teman yang lain coba dibantu Abinya yang menjelaskan. Yang suara sound-nya lebih jelas. masih putus-putus nggak, Bu? Tidak terlalu, agak jelas. Misalkan X elemen X sama dengan barisan Xn, yaitu barisan bilangan konvergen ke X elemen bilangan. Misalkan PT sama dengan AK T pangkat K ditambah AK min 1 T pangkat K min 1 ditambah sampai dengan A1 T ditambah A0 dengan K elemen bilangan asli dan AJ elemen bilangan real untuk J sama dengan 0, 1 sampai K. Maka untuk X dan Xn bilangan elemen bilangan real berlaku PX sama dengan AK X pangkat K ditambah AK min 1 X pangkat K min 1 ditambah sampai dengan A1 X ditambah A0. Dan PXN selanjutnya barisan PXN itu sama dengan AK X N pangkat K ditambah AK min 1. Barisan, jangan lupa, itu kan masih barisan. AK XN pangkat K ditambah AK min 1 XN pangkat K min 1 ditambah sampai A1 XN ditambah A0. Maka sama dengan barisan AK XN pangkat K ditambah barisan AK min 1 XN pangkat K min 1 ditambah sampai dengan barisan A1 XN ditambah barisan A0. Coba ditambahkan alasan keterangannya tadi apa? Alasannya ditambahkan dalam kurung, alasannya apa? Definisi penjumlahan barisan, keterangannya di sampingnya tambahkan. Berdasarkan definisi penjumlahan barisan. Terus yang di bawah berarti berdasarkan definisi perkalian barisan. Ini kita ulang lagi sama dengan barisan AK XN pangkat K ditambah AK min 1 XN pangkat K min 1 ditambah sampai dengan barisan A1 XN ditambah A0 itu berdasarkan penjumlahan barisan. Nah, sama dengan barisan AK dikali barisan XN pangkat K ditambah barisan AK min 1 dikali barisan XN pangkat K min 1 ditambah sampai dengan barisan A1 dikali barisan FN ditambah barisan A0. Itu berdasarkan definisi perkalian barisan. Karena untuk setiap J sama dengan 0, 1 sampai K, barisan AJ adalah barisan konstan. Maka barisan AJ kan mungkin AJ. Karena barisan XN kuadrat sama dengan barisan FN
dikali xn sama dengan barisan xn dikali barisan xn. Untuk barisan xn pangkat 3 sama dengan barisan xn dikali xn dikali xn sama dengan barisan xn dikali barisan xn dikali barisan xn sampai dengan barisan xn pangkat k, yaitu sama dengan xn dikali xn sebanyak k kali sama dengan barisan xn dikali barisan xn sampai dengan barisan sebanyak k kali. Karena barisan xn konvergen xn bilangan real, maka menurut teorema titik 2 titik 3 ternyata barisan xn pangkat k barisan xn pangkat 1 sampai dengan barisan xn kuadrat masing-masing konvergen ke xn pangkat k, xn pangkat k. Sorry, barisan xn pangkat k konvergennya kemana? Masa ke xn pangkat k? Ke xk. Ya. N-nya dihapus. Karena barisan xn konvergen ke x elemen bilangan real, maka menurut teorema ternyata barisan xn pangkat k, barisan xn pangkat 1 sampai dengan barisan xn pangkat 2 masing-masing konvergen ke x pangkat k, x pangkat k min 1 sampai dengan x pangkat 2. Dengan demikian barisan pxn konvergen ke px, yaitu sama dengan ak x pangkat k ditambah ak min 1 x pangkat k min 1 ditambah sampai dengan a1 x ditambah a0. Udah, selesai. Oke, balik lagi ke slide-nya, lanjutin yang lain. Selanjutnya ada contoh ke H. Misalkan X sama dengan barisan XN, barisan bilangan real konvergen ke X elemen R. Misalkan R fungsi rasional, yaitu RT sama dengan PT per QT, di mana P dan Q polinomial. Misalkan Q XN tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Dan X dan Qx tidak sama dengan 0. Maka barisan Rxn konvergen ke Rx sama dengan PT per Qt. Nah, premisnya itu... Rx PT per Qt atau Px per Qx? PT per Qt. PT per Qt. PT per Qt itu kan kalau RT, kalau Rx apa? Itu kan fungsi. Oh iya, Bu. Konvergen ke RT sama dengan PT per Qt. Kok RT, XN-nya konvergen kemana? Barisan XN konvergen kemana? Oh ini Bu, barisan Rxn konvergen ke Rx sama dengan Px per Qx. Oke. Jadi premisnya itu, misalkan X-nya sama dengan Xn barisan bilangan real konvergen ke X elemen R. Misalkan R fungsi rasional, yaitu RT sama dengan PT per QT, di mana P dan Q-nya polinomial. Misalkan Q Xn tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen bilangan asli, dan Qx tidak sama dengan 0. Nah, yang akan dibuktikan itu barisan Rxn konvergen ke Rx sama dengan Px per Qx. Kamu langsung coba, ini bisa disederhanakan saja pakai yang sifat dari Abi yang tadi, yang sudah dibuktikan, apa? Coba ke SVP-nya aja. Itu belum di ini.
Ya SWP slide-nya aja kalau di makalahnya belum dibenerin. Atau di makalah juga nggak masalah sih, soalnya kan di slide-nya juga ini. Slide-nya juga salah kan. Coba itu langsung aja PT dan KIT itu kamu ganti dengan PX dan QX saja. Q seharusnya kalau P dan Q itu apanya namanya itu yang kalau di atas kamu pakai A, yang ketika Q kamu jangan pakai A lagi koefisiennya. Kalau kamu sama-sama pakai A berarti PX sama dengan QX dong. Kan polinom itu yang membedakan adalah koefisiennya. Itu pembukti aja, misalkan P dan Q adalah polinomial dengan, coba ditulis kayak gitu di pembuktian. Misalkan P dan Q adalah polinomial dengan, jikanya diganti dengan misalkan. Makanya dihapus. QX-nya apa? A-nya kamu ganti B misalnya. Jangan pakai A lagi. Kalau pakai A berarti P sama dengan Q. PXN, QXN-nya apa? Atau PX itu kamu ganti dengan PXN saja. Itu QXN. Maka barisan PXN dan barisan QXN jadinya apa?
Itu kurungnya semuanya dulu, jangan dipisah-pisah dulu. Oke, menurut contoh sebelumnya apa? Menurut contoh berapa itu yang ditulis oleh Abi? Menurut contoh, masukin nomor contohnya, diketahui bahwa PXN konvergen ke KXN konvergen ke. Diketahui bahwa barisan PXN konvergen ke PX, bukan PXN. Sehingga barisan RXN ditulis RXN RXN-nya taruh di display. Itu di blok, Ctrl D. Sama dengan apa? PXN per QXN. Belum itu. Ini deh. Sehingga menurut teorema 323, atau sebelum sehingganya ini, karena si QXN tidak sama dengan karena QX tidak sama dengan 0, karena QXN konvergen ke QX yang tidak sama dengan 0, QX tidak sama dengan 0, maka menurut teorema 323, sehingganya dihapus koma, barisan, barisan itu konvergen kemana? Setelah display itu kamu nggak perlu enter, dia akan otomatis ke bawah. Konvergen ke taruh di display aja, soalnya pakai per itu kalau nggak display dia kecil. Oke.
Oke, silakan dijelaskan. Dijelaskan? Iya, Ibu. Jadi, dari premisnya, misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real konvergen ke X elemen R. Misalkan R fungsi rasional, yaitu di mana P dan Q-nya polinomial. Misalkan Q Xn tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen bilangan asli, dan Qx tidak sama dengan 0. Akan dibuktikan barisan Rxn konvergen ke Rx sama dengan Px per Qx. Nah, pembuktiannya misalkan P dan Q adalah polinomial dengan Pxn sama dengan AK dikali X NK plus AK-1 dikali X K-1N ditambah sampai A1 dikali Xn ditambah A0. Dan Qxn sama dengan BK dikali XKN per BK kurang 1 dikali XK-1N sampai ditambah B1 kali X plus B0. Maka barisan PXN sama dengan AK dikali XKN per Barisan PXN sama dengan barisan. Maka barisan PXN sama dengan barisan AK dikali AKN per AK-1 dikali XK-1N ditambah sampai A1 dikali XN ditambah A0. Dan barisan QXN sama dengan barisan BK dikali XKN ditambah BK-1 dikali XK-1N ditambah sampai tambah B1 dikali X ditambah B0. Menurut contoh 3.2.8 yang bagian G diketahui bahwa barisan PXN konvergen ke PX dan barisan QXN konvergen karena barisan QXN konvergen ke QX tidak sama dengan 0, maka menurut teorema 3.2.3 barisan Rxn sama dengan barisan Pxn per barisan Qxn. Konvergen ke Rx sama dengan Px per Qx. Oke, lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya itu teorema titik 3.2.9. Misalkan barisan X sama dengan barisan konvergen ke X, maka barisan mutlak Xn konvergen ke mutlak X. Dengan kata lain, jika X sama dengan limit barisan Xn, maka mutlak X sama dengan barisan mutlak Xn. Untuk premisnya, misalkan X sama dengan limit barisan Xn. Kita akan buktikan mutlak X sama dengan limit dari barisan mutlak Fn. Untuk pembuktiannya diketahui X sama dengan limit barisan Fn, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapatkan elemen bilangan asli sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k, berlaku mutlak Fn min F kurang dari epsilon. Mengikuti dari sifat keasalan asli 3.2.4 bahwa mutlak Fn min mutlak F kurang dari sama dengan mutlak Fn min X. Untuk setiap n elemen bilangan asli, mutlak dari mutlak Fn min mutlak F kurang dari Fn min F kurang dari epsilon itu berdasarkan definisi 3.1.3. Maka mutlak dari mutlak Fn min mutlak F itu kurang dari epsilon. Sehingga konvergenan dari barisan mutlak Fn ke mutlak F suatu akibat langsung dari suatu konvergen
berarti jika X sama dengan limit dari barisan Xn, maka mutlak X sama dengan limit dari barisan mutlak Xn. Oke, sekarang kita masuk ke teorema 3.2.10 yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn barisan dari bilangan real konvergen ke X, dan misalkan bahwa Xn itu lebih dari sama dengan 0, maka barisan akar Xn konvergen dan limit barisan dari akar Xn itu sama dengan akar X. Untuk premisnya, kita misalkan X sama dengan Xn barisan dari bilangan real konvergen ke X, dan misalkan bahwa Xn lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan buktikan barisan akar Xn konvergen dan limit dari barisan akar Xn itu sama dengan akar X. Untuk pembuktiannya, karena Xn itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n elemen n, maka berdasarkan teorema 2.3.4 itu diperoleh bahwa X-nya itu sama dengan limit dari akar Xn lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita bagi jadi dua kasus. Untuk kasus yang pertama, X-nya itu sama dengan 0, dan untuk kasus kedua, itu X-nya lebih dari 0. Nah, untuk kasus pertama, jika X-nya itu lebih dari 0, diberikan epsilon lebih dari 0, karena Xn-nya itu konvergen ke X, maka berdasarkan definisi 3.1.3, terdapatkah elemen bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga jika N-nya itu lebih dari sama dengan K, maka 0-nya itu kurang dari Xn, di mana Xn-nya itu sama dengan mutlak Xn dikurang 0. Itu akan kurang dari epsilon kuadrat. Nah, oleh karena itu, berdasarkan contoh 2.1.13 yang bagian A, maka 0 kurang dari sama dengan akar Xn kurang dari epsilon. Nah, untuk N lebih dari sama dengan K. Nah, karena epsilon lebih dari 0, akibatnya mutlak Xn dikurang 0 itu kurang dari epsilon pangkat 2. Nah, X-nya itu karena dia bilangan positif, maka Xn kurang 0 kurang dari epsilon kuadrat. Xn kurang 0 kan Xn, jadi Xn kurang dari epsilon kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi akar Xn kurang dari epsilon. Itu akar Xn akan sama dengan akar Xn dikurang 0 kurang dari epsilon. Maka mutlak akar Xn kurang 0 kurang dari epsilon. Maka dapat disimpulkan bahwa akar Xn itu konvergen ke 0. Untuk kasus yang kedua, jika X-nya lebih dari 0, maka akar X-nya juga lebih dari 0. Dan kita punya akar Xn dikurang akar X. Nah, kita kalikan sekawan, maka diperoleh akar Xn dikurang akar X dikali akar Xn ditambah akar X dibagi akar Xn ditambah akar X. Itu diperoleh Xn dikurang X per akar Xn ditambah akar X. Karena akar Xn ditambah akar X lebih dari sama dengan akar X lebih dari 0, maka akar Xn ditambah akar X lebih dari sama dengan akar X. Kita kalikan kedua ruas dengan akar Xn dikurang akar X. Maka akar Xn ditambah akar X dikali akar Xn dikurang akar X lebih dari sama dengan akar X dikali akar Xn dikurang X. Maka Xn dikurang X lebih dari sama dengan akar X dikali akar Xn dikurang akar X. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 per akar X. Peroleh 1 per akar X dikali Xn min X lebih dari sama dengan akar Xn dikurang X. Kita tukar posisi menjadi akar Xn dikurang akar X itu kurang dari sama dengan 1 per akar X dikali Xn dikurang X. Maka mutlak akar Xn dikurang akar X kurang dari sama dengan 1 per akar X dikali mutlak Xn min X.
konvergensi dari akar xn konvergen ke x mengikuti dari fakta bahwa xn-nya itu konvergen ke x. Selanjutnya ada teorema 3.2.11, yaitu misalkan barisan Xn merupakan suatu barisan bilangan real positif sedemikian sehingga L sama dengan limit dari barisan Xn plus 1 per Xn ada. Jika L kurang dari 1, maka barisan Xn konvergen dan limit barisan Xn sama dengan 0. Jadi, premisnya itu, misalkan barisan Xn merupakan suatu barisan bilangan real positif, sedemikian sehingga L sama dengan limit barisan Xn plus 1 per Xn itu ada, dan misal L kurang dari 1. Nah, yang akan dibuktikan adalah barisan Xn konvergen dan limit barisan Xn adalah 0. Nah, karena barisan Xn itu merupakan barisan bilangan real positif, maka maka Xn plus 1 per Xn itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N merupakan elemen bilangan asli. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.4 diketahui bahwa L lebih dari sama dengan 0. Nah, misalkan R merupakan suatu bilangan, sedemikian sehingga L kurang dari R kurang dari 1. Dan kita misalkan epsilon sama dengan R kurang L lebih dari 0. Nah, karena limit barisan Xn plus 1 per Xn itu sama dengan L, dan epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat bilangan K, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka mutlak Xn plus 1 per Xn kurang L kurang dari epsilon. Nah, maka min epsilon kurang dari Xn plus 1 per Xn kurang L kurang dari epsilon. Jadi kita peroleh Xn plus 1 per Xn kurang L kurang dari epsilon. Lalu karena tadi kita punya epsilon itu sama dengan R min L, jadi dapat kita tuliskan Xn plus 1 per Xn kurang dari L plus epsilon. Ini kedua ruasnya tadi yang di atas ditambah L. Nah, karena epsilonnya tadi R min L, jadinya L plus epsilon sama dengan L plus R dikurang L sama dengan R. Nah, itu harusnya yang di bawahnya nggak usah ditulis, jadinya Xn plus 1 per Xn kurang dari R. Nah, kedua ruasnya kita kalikan dengan Xn, maka Xn plus 1 kurang dari Xn dikali R. Oleh karena itu, jika N lebih dari sama dengan K, diperoleh 0 kurang dari Xn plus 1 kurang dari Xn kali R kurang dari Xn min 1 kali R kuadrat, dan seterusnya hingga Xk kali R pangkat N min K plus 1. Nah, lalu kita dapat tuliskan 0 kurang dari Xn plus 1 kurang dari Xn kali R kurang dari dan seterusnya kurang dari Xk dikali Rn plus 1 per R pangkat K, karena K-nya tadi negatif. Maka 0 kurang dari Xn plus 1 kurang dari Xn kali R kurang dari Xk per R pangkat K dikali R pangkat N plus 1. Nah, jika kita tentukan C sama dengan Xk per R pangkat K, kita peroleh 0 kurang dari Xn kali R kurang dari C kali R pangkat N plus 1. Nah, lalu kita bagi dengan R, maka 0 kurang dari Xn kurang dari C kali R pangkat N. Nah, berdasarkan teorema 3.2.5, maka limit 0 kurang dari limit barisan Xn kurang dari limit barisan C kali R pangkat N untuk semua N lebih dari sama dengan K. Nah, karena R itu berada di antara 0 dan 1, maka berdasarkan contoh 3.1.11 yang B, bahwa limit R pangkat N itu sama dengan 0.
Nah, maaf ini teoremanya salah. Jadi, karena kita ketahui bahwa limit R pangkat N itu sama dengan 0, maka limit barisan C kali R pangkat N itu juga sama dengan 0. Maka dapat kita tulis bahwa 0 kurang dari limit barisan Xn kurang dari 0. Sehingga dengan menggunakan teorema Apit 3.2.7, maka limit barisan Xn sama dengan 0. Selanjutnya, soal latihan nomor 14 pada buku Bartel. Kita akan cari yang pertama limit barisan N pangkat 1 per N kuadrat dan limit barisan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat. Nah, kita akan selesaikan yang limit barisan N pangkat 1 per N kuadrat terlebih dahulu. Karena menggunakan teorema Apit 3.2.7, maka akan dicari barisan AN dan barisan BN. Sedemikian sehingga AN kurang dari atau sama dengan N pangkat 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan BN. Dan limit barisan AN-nya sama dengan limit barisan BN. Nah, diketahui bahwa 1 itu kurang dari atau sama dengan N untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Sehingga 1 sama dengan 1 pangkat 1 per N kuadrat akan kurang dari atau sama dengan N pangkat 1 per N kuadrat. Maka kita dapat pilih barisan AN sama dengan barisan 1. Karena limit barisan AN sama dengan limit barisan 1 sama dengan 1, maka kita pilih barisan BN-nya sedemikian sehingga limit barisan BN juga sama dengan 1. Kita tahu bahwa N kuadrat lebih besar dari N untuk setiap N elemen dari bilangan asli, sehingga 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N. Oleh karena itu, N pangkat 1 per N kuadrat akan kurang dari N pangkat 1 per N. Dan berdasarkan contoh 3.1.11 yang bagian C, bahwa limit barisan N pangkat 1 per N sama dengan 1, maka kita pilih barisan BN-nya sama dengan barisan N pangkat 1 per N. Maka berdasarkan teorema Apit 3.2.7, limit barisan AN sama dengan limit barisan N pangkat 1 per N kuadrat sama dengan limit barisan BN. Nah, karena limit barisan AN sama dengan limit barisan BN-nya sama dengan 1, maka limit barisan N pangkat 1 per N kuadrat juga sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan cari limit barisan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat. Dengan menggunakan teorema Apit, kita akan cari barisan AN dan barisan BN sedemikian sehingga AN kurang dari atau sama dengan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan BN dan limit barisan AN-nya sama dengan limit barisan BN. Diketahui bahwa 1 kurang dari atau sama dengan N untuk setiap N elemen bilangan asli, sehingga 1 sama dengan 1 pangkat 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat. Maka kita dapat pilih barisan AN sama dengan barisan 1. Karena limit barisan AN sama dengan limit 1, sama dengan 1, maka kita pilih barisan BN-nya sedemikian sehingga limit barisan BN-nya itu sama dengan 1. Kita tahu bahwa N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali seterusnya sampai N akan kurang dari atau sama dengan N dikali N sampai N sebanyak N kali atau sama dengan N kuadrat. Sehingga N faktorial pangkat 1 per N kuadrat akan kurang dari atau sama dengan N pangkat N dipangkatkan lagi 1 per N kuadrat sama dengan N pangkat 1 per N. Sehingga kita dapat N faktorial pangkat 1 per N kuadrat akan kurang dari atau sama dengan N pangkat 1 per N. Nah, berdasarkan contoh 3111 yang bagian C, bahwa limit barisan N pangkat 1 per N adalah 1, maka
kita pilih barisan BN sama dengan barisan N pangkat 1 per N. Maka berdasarkan teorema Apit 3.2.7, limit barisan AN sama dengan limit barisan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat sama dengan limit barisan BN. Karena limit barisan AN sama dengan limit barisan BN sama dengan 1, maka limit barisan N faktorial pangkat 1 per N kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada latihan nomor 12. Jika 0 kurang dari A kurang dari B, hitung limit dari barisan A pangkat N plus 1 ditambah B pangkat N plus 1 per A pangkat N ditambah B pangkat N. Nah, premisnya itu misalkan 0 kurang dari A kurang dari B, kita akan cari barisan A pangkat N plus 1 ditambah B pangkat N plus 1 per A pangkat N ditambah B pangkat N. Nah, untuk solusinya, barisan A pangkat N plus 1 ditambah B pangkat N plus 1 per A pangkat N ditambah B pangkat N itu sama dengan barisan A pangkat N plus 1 ditambah B pangkat N plus 1 per A pangkat N ditambah B pangkat N dikali 1 per BN, 1 per B pangkat N per 1 per B pangkat N. Ini karena kita hitung hasilnya. Maka sama dengan A pangkat N plus 1 dikali 1 per B pangkat N ditambah BN plus 1 dikali 1 per B pangkat N dibagi A pangkat N dikali 1 per B pangkat N ditambah B pangkat N dikali 1 per B pangkat N. Maka sama dengan A dikali A pangkat N dikali 1 per B pangkat N ditambah B dikali B pangkat N dikali 1 per B pangkat N dibagi A pangkat N per B pangkat N ditambah B per B pangkat N per B pangkat N. Maka sama dengan A dikali A per B pangkat N ditambah B per A per B pangkat N ditambah 1. Berdasarkan norma 3.1.6 bagian D, kita ketahui bahwa untuk 0 kurang dari C kurang dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan 0. Pada ini karena 0 kurang dari A kurang dari B, kita ketahui bahwa 0 kurang dari A per B kurang dari 1. Maka limit barisan A per B pangkat N sama dengan 0. Maka kita punya limit barisan A per B pangkat N sama dengan 0. Lalu kita gunakan teorema 3.2 bagian A dan B, kita peroleh limit dari barisan A per B pangkat N ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1, yaitu 0. Limit A dikali A per B pangkat N sama dengan A dikali 0, maka 0. Lalu limit barisan A dikali A per B pangkat N ditambah B sama dengan 0 ditambah B, yaitu B. Selanjutnya limit barisan A dikali A per B pangkat N ditambah B dibagi A per B pangkat N ditambah 1, maka hasilnya itu tadi 0 ditambah B per 0 ditambah 1, maka B per 1 sama dengan B. Sehingga kita dapat limit dari barisan A dikali A per B pangkat N ditambah B per A per B pangkat N ditambah 1, hasilnya sama dengan sudah selesai. Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 lanjutin. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum